Diao. Apa? Ayo kita berkenalan, ya Bu A. Jadi, maksudnya apaan? Rupanya emang kita ada tugas. Bahasa apa? Nih lihat. Hai, jadi kita mau perkenalan. Kita dari kelompok 11. Kita mau presentasiin tentang macam-macam intercom ya. Intercom apa? Salam ekspor. Hai rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu Incoterms dan mengapa hal tersebut sangat penting. Saksikan ya. Salam ekspor. Incoterms adalah kependekan dari International Commercial Terms atau dalam bahasa Indonesianya ketentuan komersial internasional. Ini adalah ketentuan dasar yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, hal ini harus secara jelas dicantumkan dalam commercial invoice. Incoterms menguraikan mengenai kegiatan, kewajiban, resiko, dan beban biaya yang timbul pada kegiatan ekspor yang akan kita lakukan. Incoterms juga menjelaskan apa yang disepakati antara pengirim atau seller atau eksportir dan penerima atau buyer di luar negeri sebelum shipment. Incoterms dengan jelas menyatakan siapa yang bertanggung jawab untuk apa sehingga akan menghindari kesalahpahaman seperti apakah buyer yang wajib mengasuransikan barang atau pihak seller yang wajib membayar biaya tersebut ketika barang telah tiba. Nah, Incoterms ini terdiri dari 11 jenis peraturan yang harus kita sepakati dengan buyer kita sebelum kita melakukan shipment. Jadi kita harus memahaminya ketika akan menggunakan jenis Incoterms yang mana, karena tentunya akan mempengaruhi hak dan kewajiban kita dan tentunya buyer kita. Sebagai contoh, Xworks menyatakan bahwa buyer yang bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko selama proses pengiriman. Sedangkan Delivered Duty Paid atau DDP adalah kebalikannya, di mana pihak eksportir yang bertanggung jawab atas biaya dan resiko sampai dengan barang atau produk kita diterima di tempat si buyer. Jadi dengan disepakatinya ketentuan ini, kita akan tahu siapa yang bertanggung jawab atas beban yang timbul dalam tahapan pengiriman tersebut. Sehingga tentunya akan meminimalkan resiko yang terjadi atau kesalahpahaman antara kita selaku pihak eksportir dan pihak buyer sebagai pembeli dari produk kita. Oh iya, video ini baru gambaran umum saja, supaya rekan sekalian mengetahui prinsip dasar Incoterms dan memahami mengapa hal tersebut sangat penting. Jadi, jangan takut untuk melakukan ekspor. Karena semua hal telah diatur dengan jelas, cukup kita tingkatkan kualitas produk kita dan tentunya pahami juga peraturan-peraturan yang berlaku. Macam-macam Incoterm yang mau kita bahas itu ada 6. Pertama, CIV. Kedua, DAT. Ketiga, CPT. 4, CIP. 5, DDP. 6, DAT. Carrier Insurance Free. Penjual wajib bekerja sama dan membayar asuransi.
Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area resiko dan durasi perjalanan, seperti yang disebutkan kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. CEF menggunakan transportasi kapal laut. Penjual yang menempatkan barang di atas kapal kemudian membayar asuransi sampai ke pelabuhan, dan dilakukan pembongkaran dengan syarat yang minimum. Pembeli menanggung resiko saat barang berada di atas kapal untuk pengangkutan yang pertama. Namun, mereka tidak menanggung biaya apapun sampai barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan. Biasanya, setiap kali penulisan CEF itu selalu diikuti dengan nama pelabuhan. Misalnya, CEF Jeddah Port Arab Saudi. Jadi, tanggung jawab pembeli itu ada pada barang dan ada pada biaya. Jadi, harus menambah asuransi dengan syarat pertanggungan minimal ICC-C. Delivered at terminal. Pertama, penjual menyerahkan barang setelah dibongkar dari sarana transportasi yang tiba, kemudian ditempatkan di terminal atau pelabuhan tujuan. 2. Penjual menanggung risiko dan biaya sampai di terminal tujuan. 3. Penjual melakukan clear for export, sedangkan pembeli melakukan clear for import. Transportasi yang digunakan oleh DIT itu bisa apa aja? Bisa kapal laut, bisa pesawat, dan bisa mobil. Penjual membayar semua biaya pengiriman sampai pada terminal tujuan. Dari pelabuhan, pembeli harus mengatur muatan, pengiriman, dan biaya bea cukai yang terkait pada impor tersebut. Jika barang hilang atau rusak, maka penjual itu wajib menggantinya, meskipun secara teknis itu bukan merupakan perlindungan dari asuransi. Carriage by two. Penjual menyerahkan barang kepada perusahaan pengangkut yang ditunjukkan sendiri, sehingga segala biaya diperlukan untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan yang telah ditentukan atas tanggung jawab pembeli. Jika ada barang rusak atau hilang, maka penjual itu tidak wajib untuk menggantinya. Tapi, kalau misalnya pembeli itu mau menanggung atau mau mengganti semua barang yang rusak atau hilang, maka harus menambah atau membayar biaya bea masuk dan pajak. Kemudian barang diangkut ke tempat tujuan tertentu. Dan jika pengangkut berganti ke pengangkut lain, maka risiko penjual berakhir bila barang telah diserahkan pada pengangkut pertama. DAP atau Delivered at Place atau nama tempat. 3 ketentuan dari DAP, yaitu penjual menanggung biaya dan resiko pengangkutan barang ke alamat yang disepakati. 2. Barang digolongkan sebagai telah terkirim ketika barang berada di alamat yang disepakati dan siap dibongkar. 3. Tanggung jawab ekspor dan impor sama seperti DAT. DAP atau dikirim di tempat. DAP juga mencakup 1. Memuat barang ke truk di terminal tujuan. Yang kedua, pengiriman ke tujuan akhir. Selain itu, segala bentuk bea masuk dan pajak harus dibayar oleh pembeli. Meskipun DAP Incoterm tidak mensyaratkan asuransi, penjual bertanggung jawab untuk memastikan barang sampai ke tujuan akhir. CIP Carriage and Insurance Pay To atau nama tempat tujuan. CIP adalah ketentuan Incoterms di mana penjual membayar biaya pengangkutan dan asuransi yang diperlukan untuk mengantarkan barang ke pengangkut atau tempat tujuan lain yang disebutkan yang ditunjuk oleh penjual pada tanggal yang disepakati. CIP mempunyai 3 ketentuan. Yang pertama, tanggung jawab penjual sama seperti CPT. Dengan satu perbedaan, penjual juga membayar asuransi barang. Yang kedua, penjual hanya berkewajiban membeli perlindungan minimum. Dan yang ketiga, jika membeli menginginkan asuransi yang lebih menyeluruh, pembeli harus mengaturnya sendiri. CIP atau pengangkutan dan asuransi dibayar ke dua belah pihak. Berbeda dengan CPT atau DAT, penjual wajib membeli asuransi terhadap kehilangan atau kerusakan barang hingga di tujuan akhir. Meskipun asuransi sudah termasuk, hanya cakupan minimal yang diwajibkan berdasarkan peraturan Incoterms 2010, sehingga penjual mungkin ingin membeli asuransi tambahan untuk memastikan nilai penuh diperhitungkan. Kita ngomongin Incoterm lagi, hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam pengiriman barang, masih dalam konteks ekspor impor. Kali ini kita bicara metode FOB, Free On Board. Di sini, si importir bayar ordernya pakai FOB. Importir lah yang bayar freightnya, mulai dari angkut dari gudang eksportir sampai ke gudang importir. Importir juga lah yang bayar insurance-nya. Dan dari sisi eksportir,
Si eksportir bertanggung jawab untuk segala pengurusan dokumennya nanti untuk keperluan. DDP, Delivery Date Paid, adalah istilah dalam Incoterm di mana penjual menyerahkan barang-barang dan menanggung semua biaya dan resiko yang terkait ketika barang-barang ditempatkan di tangan pembeli. DDP mengharuskan penjual untuk mengurus proses clearance, import, dan barang siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan. 3 ketentuan DDP. Pertama, penjual mengambil hampir seluruh tanggung jawab selama proses pengiriman. Kedua, penjual menanggung semua biaya dan resiko pengangkutan barang ke alamat yang disepakati. Yang ketiga, penjual juga memastikan barang siap dibongkar, memenuhi tanggung jawab ekspor dan impor, serta membayar semua bea. Meskipun merupakan Incoterm yang paling mahal bagi pembeli, ini juga merupakan solusi menyeluruh yang menangani hampir semua hal. Namun, sebagai penjual, Incoterm ini mungkin sulit dinavigasi, kecuali memahami prosedur bea cukai dan impor di negara tujuan. Hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam pengiriman barang berlaku untuk perdagangan internasional. Kali ini kita mau bahas tentang metode DDP, Delivery Duty Paid. Maksudnya adalah importir ketika melakukan orderan menggunakan metode DDP, si eksportir ketika sudah terima dananya, dia bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dari gudang dia ke gudang si importir. Nah, di sini si eksportir juga bertanggung jawab untuk bayar bea masuk dan pajak impornya. Sebagian sudah mendengar bahwa ICC pada periode 2020 yang akan datang akan mulai memberlakukan Incoterms 2020. Nah, sebelumnya mungkin kita harus juga mengetahui bahwa ICC melakukan suatu perubahan sejak tahun 1980 dalam format 10 tahun sekali. Dan ini merupakan suatu kebiasaan yang terus dibawa sampai dengan tahun 2020 ini. Di mana Incoterms 2020 ini secara khusus memberikan suatu hal-hal yang sedikit mengalami perubahan. Saya katakan sedikit karena memang tidak terlalu banyak ternyata, tidak seperti yang diduga oleh kebanyakan orang. Video ini akan memberikan suatu gambaran mengenai perbedaan-perbedaan pokoknya. Pertama yang harus kita pahami bahwa Incoterms adalah produk ICC yang merupakan suatu guidance bagi para pelaku usaha, para trader dan juga para pelaku bisnis lainnya mengenai 3 hal. Itu yang mungkin saya harus review. Yang pertama adalah kewajiban antara seller dan buyer, antara penjual dengan pembeli untuk melakukan aktivitas yang ditentukan. Nah, kita menyebutnya sebagai task atau obligation. Yang kedua adalah pembagian resiko. Nah, Incoterms pada prinsipnya membagi resiko antara resikonya penjual dengan resikonya pembeli. Dan yang ketiga merupakan pembagian biaya atau allocation cost antara buyer dengan seller. Itu mungkin reviewnya ya. Terus apa saja sih yang berbeda dalam Incoterms 2020? Secara umum tidak jauh berbeda ya, karena Incoterms 2020 juga memiliki 11 termin yang sama dengan 11 termin dalam Incoterms 2010. Secara umum ada 7 elemen kunci yang berubah pada Incoterms 2020. Ini akan saya perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama adalah Incoterms 2020 memberikan penguatan dalam arti memberikan definisi yang lebih jelas ya, supaya membantu para pengguna untuk memilih termin yang tepat sesuai dengan kontrak yang mereka ambil. Helping user make the right choice of rule for their sell contract. Itu yang pertama. Jadi dalam Incoterms 2020 definisi-definisi yang ada, terutama mengenai explanatory note dari masing-masing termin itu diperjelas. Nah, kemudian poin pengantar dalam Incoterms 2020 juga semakin memberikan suatu penjelasan yang lebih rigid dan lebih rinci. Kemudian yang kedua bahwa ada suatu tambahan klausul terutama dalam termin FCA, Free Carrier. Nah, apa masalahnya? Pada periode Incoterms 2010, termin FCA ini
memberikan satu hambatan terutama dalam praktek perdagangan yang menggunakan LC. Karena biasanya LC itu mensyaratkan adanya BL yang harus on board. Nah, dari pihak bank mensyaratkan seperti itu. Itu menjadi kendala dalam Incoterms 2010, di mana FCA termin penyerahannya itu berada di darat. Jadi sebelum barang itu dimuat di atas kapal. Itu menjadi masalah, terutama mengenai dokumen transportasinya. Nah, Incoterms 2020 kemudian memberikan suatu opsional. Nah, ini dimuat dalam poin atau klausul A6 atau B6-nya untuk termin FCA, di mana buyer bisa meminta kepada seller untuk memberikan dokumen yang terkait dengan onboard bill of lading. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang berubah dalam Incoterms 2020 adalah pembagian cost yang lebih terinci dan lebih jelas. Karena dalam termin Incoterms 2010 sebelumnya, hampir sebagian termin itu ya, cost yang harus ditanggung para pihak itu tersebar, tidak dikumpulkan dalam satu opsi klausul atau opsi pilihan yang jelas. Nah, saat ini dengan Incoterms 2020, cost itu dikumpulkan dalam poin A9 atau B9 dari masing-masing termin. Jadi seperti one stop shop to find all cost under a given Incoterms. Jadi menjadikan suatu cost tadi menjadi rigid, rinci dalam satu poin yang jelas. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah perbedaan level asuransi dalam Incoterms 2020, terutama untuk termin yang mensyaratkan asuransi, yaitu termin CIP dan termin CIF. Nah, apa yang berbeda? Kalau dalam Incoterms 2010, termin CIP atau termin CIF itu mensyaratkan seller untuk mengcover asuransinya itu dalam level yang minimum. Nah, jadi kalau dalam ketentuan asuransi cargo clause itu Institute Cargo Clause level C atau level yang paling minimum. Apa yang berbeda dengan Incoterms 2020? Ada perubahan mendasar di mana termin CIP itu ditingkatkan level covering asuransinya, di mana level asuransi dalam CIP itu harus dalam level yang maksimum, Institute Cargo Clause A ya. Nah, jadi agak berbeda dengan Incoterms sebelumnya. Tapi sementara untuk termin CIF tetap dia menggunakan kewajiban level asuransi pada Institute Cargo Clause C. Jadi prinsipnya CIF level asuransinya tetap, tapi untuk level asuransi CIP harus dalam covering maksimum. Kemudian apalagi yang berbeda dalam Incoterms 2020 dibandingkan Incoterms 2010, yaitu pengaturan mengenai termin F dan termin D. Ya, jadi kita tahu ada termin FCA, Free Carrier, kemudian dalam Incoterms 2020 itu ada termin DAP, Delivered at Place, kemudian Delivered at Terminal, nah yang nantinya akan digantikan dengan istilah DPU, ya, Delivered at Place tapi unloaded, itu bahasa di Incoterms 2020. Nah, apa yang berbeda? Pengaturannya kurang lebih di sini memberikan suatu tanggung jawab pengangkutan yang lebih clear. Karena kalau dalam Incoterms 2010 tanggung jawab mengenai pengaturan transportasi pada termin F itu sifatnya party, kedua belah pihak. Nah, di situ kemudian menjadi kurang begitu jelas, ya. Sementara saat ini dengan Incoterms 2020, termin yang terkait dengan pengaturan pengangkutan itu dibuat lebih rigid, ya, bahwa dalam termin D atau DAP, DPU dan DDP, penjual atau pembeli, ya, di sini dapat menetapkan kontrak of carriage atau mengatur kontrak secara sendiri. Nah, secara sendiri dalam arti di sini bahwa kalau termin D itu kebanyakan tanggung jawab besarnya ada pada seller, ya, maka seller lah yang bisa mengatur pengaturan kontrak pengangkutan.
Nah, sementara kalau termin F itu adalah tanggung jawab yang besar pada pembeli untuk mengatur transportasi, maka pembelilah yang kemudian yang berhak untuk mengarrange transportasi. Itu yang kemudian berubah dalam Incoterms 2020. Elemen perubahan yang keenam yang juga paling krusial dalam Incoterms 2020 adalah perubahan nomenklatur DAT menjadi DPU, Delivered at Terminal, berubah menjadi Delivered at Place Unloaded. Nah, ini sekaligus menggeser posisi DAT yang sebelumnya, sebelum DAP, Delivered at Place. Dengan penggantian nomenklatur ini, termin DPU menjadi setelah DAP. Nah, apa penjelasannya? Dalam termin DAT, klausul terminal dalam nomenklatur Incoterms 2010 ini pengertiannya sangat luas. Nah, sehingga dalam penggunaannya ini cukup membingungkan para user. Ini yang menjadi kendala dalam nomenklatur DAT. Nah, selanjutnya dengan penegasan pada perubahan nomenklatur menjadi DPU, maka posisinya menjadi clear dengan istilah Delivered at Place Unloaded. Artinya, posisi DAP itu memberikan tanggung jawab penjual untuk melakukan kewajiban bongkar pada suatu place yang diperjanjikan. Nah, sementara kalau termin DAP tanpa unloaded jelas, jadi bahwa posisi tanggung jawab seller adalah menyerahkan barang pada suatu tempat di mana tanggung jawab pembongkaran ada pada si pembeli. Nah, sementara kalau termin DPU, ya, tanggung jawab pembongkaran ada pada penjual. Ini yang krusial yang berubah dalam Incoterms 2020. Nah, yang kemudian yang terakhir yang juga menjadi perubahan ketujuh atau elemen ketujuh yang berubah dalam Incoterms 2020 adalah pengaturan kewajiban security requirement dalam setiap kewajiban pengangkutan. Nah, ini merupakan isu global ya sejak kejadian 11 September pasca kejadian di WTC ya, maka para pelaku bisnis itu mulai concern dengan kondisi-kondisi security. Nah, dalam Incoterms 2020 ini kemudian di state dengan jelas bahwa dalam poin A7 atau poin B7 bahwa tanggung jawab para pihak dalam hal proses transportasi itu meliputi juga adalah tanggung jawab soal security. Nah, inilah yang menjadi poin penting dalam perubahan-perubahan mendasar dalam Incoterms 2020. Demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perubahan-perubahan mendasar dari Incoterms 2020. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kelebihan dan kekurangan Incoterms. Keuntungan menggunakan Incoterms adalah standarisasi perdagangan internasional yang rumit. Kelemahan Incoterms adalah pembeli dan penjual sering memiliki preferensi berbeda saat menggunakan. Misal, penjual memilih CIF karena lebih memahami pengirimannya dibandingkan pembeli. Sebaliknya, pembeli mungkin lebih memilih FOB karena alasan yang sama. Kelebihan: 1. Istilah-istilah yang mudah dipahami. 2. Diperbarui dan diklarifikasi oleh badan internasional atau ICC. Kekurangan: 1. Perbedaan antara preferensi pembeli dan penjual saat memilih persyaratan.
2. Persyaratan tertentu dapat mengakibatkan salah satu pihak terkena biaya yang membengkak.